Memiliki pacar cantik seorang dokter, perwira angkatan laut ini sungguh beruntung. Apalagi Alisa sangat mencintai Roni. Kepulangan Roni dari tugas negaranya membuat para penghuni panti pun menyambutnya dengan gembira. Tapi berbeda dengan Catherine, kakaknya Alisa. Catherine justru terlihat tidak menyukai Roni. Lalu untuk merayakan kepulangan Roni, Alisa pun mengajak Roni pergi. Di sini Alisa terlihat sedikit aneh. Alisa ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting, tapi sayangnya sebuah truk terlebih dahulu menabrak mereka. Sementara itu Roni sang pengemudi mobil kondisinya terluka parah. Roni yang adalah perwira angkatan laut dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kakak laki-lakinya Jitu datang dengan panik. Jitu sangat takut jika terjadi sesuatu pada adiknya itu. Meskipun mengalami gegar otak dan koma, Roni masih bisa diselamatkan. Roni bangun dari koma setelah 7 bulan di rumah sakit. Namun nama pertama yang disebutkan Roni adalah kekasihnya Alisa. Setelah sembuh total, Roni hanya bisa berdiam diri di rumah saja. Hidup Roni terasa hampa. Video tentang Alisa di HP-nya menjadi obat kekosongan hatinya. Perhatian Roni teralihkan dengan adanya rombongan orang meninggal melintas di dekat rumahnya. Otak Roni terganggu dengan beberapa pengantar jenazah yang mengenakan topeng. Di sini Roni usil mengisap udut di atas peti jenazah. Pihak keluarga marah dan menyerang Roni. Pertarungan pun terjadi. Roni sangat tangguh karena dia mantan perwira angkatan laut. Roni berhasil mengalahkan semua orang sampai tidak ada lagi yang berani melawannya. Tindakan Roni ditonton dengan santai oleh Jitu. Keesokan harinya Jitu mengajak Roni konsultasi ke dokter Anan. Jitu menunjukkan video tentang keanehan Roni. Contohnya peristiwa semalam saat Roni bertarung sendiri seperti orang gila. Roni tentu saja terkejut melihat video itu. Dia yakin sedang bertarung melawan banyak orang. Luka memar di dadanya bisa menjadi bukti. Tapi ternyata tidak ada bekas luka sama sekali. Dokter Anan menyebutkan Roni hidup dalam halusinasi. Kecelakaan yang dialami mempengaruhi otaknya, sehingga tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Apa yang Anda anggap nyata sebenarnya halusinasi dari imajinasi Anda, jelas dokter. Roni jadi kesal dan pergi. Dia mengunjungi sang kekasih Alisa yang sudah berada di dalam kubur. Di sanalah Roni melupakan segala penderitaan batin dalam menjalani hidup tanpa Alisa. Ternyata masalah Alisa juga menjadi salah satu keluhan Jitu kepada dokter. Roni selalu menyebut nama Alisa setelah kecelakaan itu. Padahal tidak pernah ada gadis bernama Alisa dalam hidup Roni. Saya kasihan dengan Roni. Alisa itu tidak pernah ada di dunia nyata. Kalau ada, pasti saya akan bertemu dengannya. Alisa hanya ada dalam pikiran Roni, ungkap Jitu. Untuk menghilangkan pikiran Roni tentang Alisa, Jitu mengirimkan wanita panggilan bernama Olivia sebagai penghibur. Olivia siap melayani Roni selama 2 jam penuh. Tapi Roni sama sekali tidak berhasrat untuk bercinta. Dia memanfaatkan Olivia untuk mencuci piring dan bersih-bersih rumah saja. Olivia jadi kesal, kecantikannya disia-siakan oleh Roni. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Olivia yang memiliki nama asli Prasista menanyakan tentang gadis pujaan Roni. Olivia mengagumi cinta Roni yang begitu besar, sehingga dia bisa mengabaikan gadis cantik lainnya. Roni berkenan menceritakan sosok Alisa yang begitu istimewa, dan mereka berdua pun menjadi bersahabat. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Olivia. Apalagi setelah mendengar kisah cinta Roni dan Alisa. Gadis manapun pasti ingin memiliki pendamping hidup seperti Roni. Sayangnya pintu hati Roni masih tertutup rapat. Setelah jalan-jalan, Roni pun pulang ke rumah. Dia kaget melihat fotonya bersama Alisa telah berubah. Wajah Alisa berganti dengan Jitu. Roni sangat marah kepada Jitu. Video Alisa di HP-nya juga sudah tidak ada. Roni berkali-kali berteriak dan menelpon Jitu, tapi tidak diangkat. Roni melacak keberadaan Jitu dan pergi menemuinya. Setelah bertemu Jitu di rumah tetangga, Roni mengamuk menyeret Jitu untuk pulang. Sikap kasar Roni membuat tetangganya yang seorang emak-emak turun tangan melindungi Jitu. Roni bertambah mengamuk sehingga emak-emak itu ketakutan. Di rumah Roni menanyakan alasan Jitu mengubah foto Alisa dan menghapus videonya di HP. Roni memaksa Jitu untuk bicara jujur. Jitu kebingungan dan benar-benar tidak mengerti. Jitu merasa tidak pernah mengubah foto itu sejak dulu. Foto itu memang menampilkan mereka berdua. Jitu juga tidak tahu menahu tentang video di HP Roni. Jitu sampai memohon-mohon agar Roni bisa tenang. Roni sudah bisa mengendalikan emosinya. Tapi emak-emak tetangga justru bawa polisi karena khawatir Jitu akan disakiti. Roni keluar dengan membawa palu. Polisi menodongkan senjata untuk menangkap Roni. Tentu saja Roni melawan. Roni menghajar para polisi. Tindakan Roni membuatnya dibawa paksa ke kantor polisi. Kecerobohan Roni yang berani memukul polisi berbuntut panjang. ACP Sarat tidak bisa mentoleransi perbuatan itu. Sarat lalu menanyakan kepada Jitu tentang masalah yang terjadi. Jitu bingung harus menjawab apa. Roni tiba-tiba melepaskan borgolnya dengan mudah untuk memberikan penjelasan. Ini masalah gadis yang sudah meninggal, ucap Roni. Kata-kata Roni membuat Syarat penasaran.
Roni mengajak pihak kepolisian untuk melihat langsung kuburan Alisa. ACP Sarat heran dengan pengakuan Roni. Kuburan Alisa yang dimaksud sama sekali tidak ada. Kuburan itu atas nama nenek Margareta. Roni jauh lebih heran dan syok bagaimana mungkin kuburan Alisa tiba-tiba berubah menjadi kuburan orang lain. Sementara Jitu yang disalahkan mengaku baru kali ini datang ke kuburan ini. Polisi merasa kesal karena sudah dibohongi. Roni memanggil salah satu pengunjung kuburan yang dia kenal. Nenek tua itu membenarkan Roni selalu datang ke kuburan setiap hari. Dia mengira Roni menjenguk kuburan ibunya Margareta. Roni jadi emosi mendengar penjelasan si nenek yang diyakini berbohong. Roni tidak mengerti mengapa semua orang bersekongkol untuk membohonginya. Roni bersumpah bahwa Alisa benar-benar pernah ada dalam hidupnya. Perwira ini pun merampas handphone wanita cantik itu dan melemparnya untuk menangkap seorang preman. Namun handphone wanita cantik ini pun menjadi rusak. Di sini Roni meminta maaf dan akan memperbaikinya. Melihat sikap tulus Roni dan kehebatannya menangkap penjahat, Alisa pun tidak mengeluh lagi. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab, Roni memberikan HP-nya untuk digunakan sementara oleh Alisa. Setelahnya Alisa curhat kepada kakaknya Catherine tentang sosok Roni. Catherine yang mengelola panti asuhan mengingatkan agar Alisa tidak mudah tertipu laki-laki. Keesokan harinya Roni kembali melihat Alisa di rumah sakit. Roni mencibir Alisa yang sibuk teleponan seperti Gen Z pada umumnya. Tapi ternyata Alisa adalah dokter di rumah sakit itu. Alisa butuh handphone karena dia secara online menerima keluhan dari pasien. Roni jadi malu sendiri karena sudah salah menilai Alisa. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Roni tidak tahu jika perasaan yang sama sudah dialami Alisa terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Roni mengajak Alisa bertemu untuk menyerahkan HP-nya yang sudah selesai diperbaiki. Mereka ketemuan di kafe dekat gereja. Roni mengembalikan HP Alisa dan dia juga ingin mengungkapkan perasaannya saat itu juga. Tapi obrolan mereka terganggu dengan adanya tawuran. Tawuran anak-anak muda itu sangat mengerikan. Salah satu di antara mereka menggunakan pistol. Roni tidak bisa berdiam diri melihat itu. Tapi dia pun berusaha untuk menghentikan kekacauan ini. Namun salah seorang menodongkan pistol kepada Roni. Tapi tiba-tiba Alisa datang untuk mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Roni. Roni yang terlatih langsung menghalau pistol itu. Dia menghajar semua pembuat onar sampai semuanya pun kabur. Setelah situasi kondusif, Roni menghampiri Alisa yang sempat terkena dorongan. Mereka berpelukan dan berpacaran. Hari-hari Roni dihiasi senyuman Alisa. Mereka memang pasangan yang sangat serasi. Kisah cinta yang begitu membahagiakan hancur saat kecelakaan terjadi. Roni selamat dari maut, sedangkan Alisa meninggal di dalam mobil. Cerita Roni membuat ACP Sarat sedikit percaya tentang sosok Alisa. Kemudian mereka menemui sopir ambulan yang datang ke lokasi kecelakaan. Tapi pengakuan sopir, Roni hanya sendirian di dalam mobil itu. Lalu untuk memastikan, polisi memeriksa rekaman CCTV sebelum kecelakaan terjadi. Roni terpantau memang sendirian di dalam mobil itu tanpa siapapun. ACP Sarat kesal karena telah dibohongi dengan cerita Roni yang hanya halusinasi. Roni sendiri tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Roni melihat kakak perempuan Alisa, Catherine, yang ada di sebuah mobil. Roni mengejar Catherine yang sedang menuju acara pemakaman seseorang. Roni sangat senang bisa bertemu Catherine. Anehnya, Catherine mengaku tidak mengenal Roni. Catherine juga tidak mengenal gadis bernama Alisa. Roni jadi marah dan menyebut Catherine pembohong. Roni mengamuk hingga ingin memukul ACP Sarat. Alhasil, Roni kembali diamankan ke kantor polisi. Tapi Sarat tidak mau berkompromi lagi. Syukurlah Olivia datang bersama seorang pengacara. Olivia bisa membawa Roni pulang ke rumahnya. Diam-diam wanita ini pun sungguh mencintai pria itu. Namun pria itu tidak ingin berkhianat kepada kekasihnya, yang membuat cinta Olivia bertepuk sebelah tangan. Kini Olivia sadar dia benar-benar jatuh cinta kepada Roni. Walaupun cintanya ditolak, namun Olivia tetap merawat Roni dengan baik. Pada saat Olivia membuang kertas, Roni teringat sesuatu. Roni bergegas pergi ke bekas panti asuhan tempat Alisa tinggal dulu. Roni ingat pernah membuang kertas yang nyangkut di lukisan dinding. Lukisan itu masih ada. Apabila kertas yang sempat dibuang masih di sana, itu artinya Roni tidak mengalami halusinasi. Ketika Roni akan memeriksa lukisan itu, puluhan orang bertopeng tiba-tiba mengepungnya dari belakang. Roni menganggap orang-orang bertopeng itu hanya halusinasinya saja, sehingga dia pun tidak memperdulikannya. Tapi lukisan yang ingin dia ambil justru dihancurkan oleh orang-orang bertopeng di belakangnya. Roni masih menganggap dirinya sedang berhalusinasi. Anehnya mulut Roni berdarah. Roni yakin tidak sedang berhalusinasi. Menyadari lawan-lawannya orang sungguhan, Roni mengamuk sekuat tenaga. Orang-orang bertopeng itu ditanya siapa mereka dan mengapa mereka menyerangnya. Tidak seorang pun mau menjawab. Roni jadi marah dan menghabisi mereka tanpa ampun. Amarah Roni atas kebingungannya diluapkan dengan memukul orang-orang yang tersisa dengan palu.
Sampai-sampai tembok di dekatnya ikut rusak. Roni kaget melihat sebuah foto muncul. Itu adalah foto dirinya bersama Alisa. Apakah Roni sedang bermimpi lagi? Roni mencari satu orang saja untuk menanyakan tentang foto itu. Syukurlah ada orang yang masih bernapas di antara puluhan mayat itu. Roni meminta orang itu melihat foto. Dengan jujur dia memberitahukan bahwa orang di dalam foto itu adalah Roni dan seorang gadis. Ada pula tulisan di dalam foto yang berbunyi Roni dan Alisa. Roni sangat bahagia mengetahui kenyataan itu. Keyakinannya tidak keliru. Tapi mengapa semua orang berbohong? Mengapa Roni dibuat seolah-olah berhalusinasi? Siapa yang mampu membuat banyak orang berdusta untuk menghapus Alisa dari dunia nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecambuk dalam pikiran Roni. Orang pertama yang dimintai penjelasan adalah Jitu. Tapi Jitu tidak ada. Roni menemukan ada pistol dan banyak uang tunai di lemari Jitu. Nomor HP Jitu juga tidak aktif. Pesan suara dikirim untuk meminta Jitu bicara jujur. Roni melacak keberadaan Jitu. Kakaknya itu ditemukan sedang terluka parah di tengah rumput ilalang. Jitu sudah tergantung di atas pohon. Secepatnya Roni bergerak untuk menolong. Sebuah kapak mengenai punggungnya. Roni tidak peduli dengan luka itu. Tali yang menjerat Jitu berhasil dilepaskan. Jitu belum sempat menyebutkan dalangnya. Dia terlebih dahulu ditarik oleh musuh yang bersembunyi. Roni mengamuk. Jitu ditemukan semakin terluka parah. Saat itulah sekelompok orang yang dipimpin Paulo muncul dengan santai. Tanpa diduga, Paulo memanah Jitu dengan senjata serulingnya. Jitu tidak sanggup lagi bertahan. Dia pun akhirnya meninggal. Roni pergi mencari dokter Anan. Sayangnya dokter itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Sementara itu kematian Jitu ditangani polisi. Pesan suara Roni yang sempat mengancam akan menghabisi Jitu ditemukan di dalam handphone. Polisi langsung menyimpulkan bahwa Jitu telah dihabisi oleh Roni. Untuk menangkap Roni, ACP Sarat menemui Olivia di bar. Olivia yang pernah membebaskan Roni dari penjara dipaksa bekerja sama. Olivia pun menelpon Roni, tapi bukannya meminta Roni datang. Olivia justru menyuruh Roni membuang HP-nya. Karena posisinya sekarang sedang dilacak oleh polisi, Roni membuang handphonenya seperti yang disarankan oleh Olivia. Roni kemudian menemui Catherine yang sempat pura-pura tidak mengenalnya. Tanpa basa-basi, Roni langsung mengelilingi Catherine dengan api. Catherine ketakutan setengah mati. "Siapa yang memaksamu berbohong?" tanya Roni dengan nada mengancam. Catherine tidak berani berbohong lagi. Dia bicara jujur diancam oleh Paulo. Catherine dipaksa memisahkan Roni dengan Alicia. Jika tidak, nyawa anak-anak panti dalam bahaya. Paulo yang dibicarakan muncul untuk menghabisi Catherine. Kali ini Roni bergerak lebih cepat menyelamatkan Catherine. Tidak seorang pun dibiarkan menyakiti Catherine. Anak buah Paulo yang menyerang dihajar habis-habisan. Bagi Roni mereka bukanlah lawannya. Kemudian Roni menyerang Paulo. Rupanya Paulo sangat ahli dalam bela diri. Tapi Paulo lebih memilih pergi seperti sebelumnya. Paulo tidak sadar HP-nya tertinggal. Roni lalu memeriksa HP itu. Betapa kagetnya Roni melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Olivia. Ternyata Olivia juga bekerja untuk Paulo. Roni mendatangi Olivia di tempat kerjanya. Menyadari kebohongannya sudah terbongkar, Olivia mengakui dirinya dikirim oleh Paulo. Tapi Olivia justru jatuh cinta kepada Roni. Tanpa diduga-duga, seseorang ingin menghabisi Olivia. Roni mengejar si penembak hingga ke dalam dapur. Ternyata anak buah Paulo sudah bersiap-siap di sana. Roni menghajar mereka. Olivia juga ikut membantunya. Sepertinya Olivia memang jatuh cinta kepada Roni. Mereka berdua berkolaborasi mengalahkan anak buah Paulo. Si penembak yang sejak tadi mengintip melaporkan pengkhianatan Olivia kepada Paulo. Mereka khawatir Roni akan mengetahui semuanya. Paulo memerintahkan untuk menghabisi Roni. Itu adalah pilihan terbaik. Roni pun akan ditembak. Olivia yang melihat itu mengorbankan dirinya demi melindungi Roni. Olivia terluka parah terkena 2 peluru. Dalam kondisi sekarat, Olivia membisikkan sesuatu yang sangat penting, bahwa Alisa masih hidup. Olivia meninggal setelah mengungkapkan fakta itu. Roni tercengang mendengar Alisa masih hidup. Roni sangat bahagia tapi juga sedih atas kematian Olivia. Apa sebenarnya yang terjadi pada Alisa? Orang di balik misteri gelap ini bukanlah Paulo, melainkan kakak laki-laki Paulo yang bernama Chaco. Sosok Chaco adalah gangster kaya raya yang sangat kejam. Kekasihnya Avantika juga berkarakter liar dan pemberani. Wajah Avantika begitu mirip dengan Alisa. Kecantikan Avantika hanya boleh dinikmati oleh Chaco. Ketika ada gangster lain yang coba-coba menyentuhnya, Avantika tidak segan-segan untuk menghabisi pelaku. Chaco dan Avantika membawa cinta mereka ke jenjang pernikahan. Chaco akan memasang cincin pernikahan di jari Avantika. Saat itulah sekelompok gangster datang menyerang. Gangster itu ingin balas dendam karena tangannya telah dipotong oleh Avantika. Chaco dan anak buahnya menghadapi serangan itu. Avantika juga tidak ketinggalan. Chaco dan Avantika menghabisi para penyerang dengan cara brutal.
Setelah semua penyerang berhasil dihabisi, Chaco baru menyadari jika Avantika sempat terkena tembakan. Avantika sekarat dan meninggal dalam pangkuan Chaco. Sungguh Chaco tidak bisa menerima kenyataan itu. Chaco melihat Alisa yang sangat mirip dengan Avantika berada di tengah perkelahian. Chaco sangat bahagia karena Tuhan mau memenuhi keinginannya. Chaco jadi marah saat melihat Alisa berpelukan dengan Roni. Sejak hari itulah Chaco selalu mengawasi semua aktivitas Alisa. Setelah waktunya tiba, kecelakaan diciptakan. Anak buah Chaco bergerak cepat memastikan keselamatan Alisa. Tujuannya untuk menghilangkan Alisa dari dunia ini dan menggantikan identitasnya sebagai Avantika. Alisa dijadikan tawanan cintanya. Chaco memperlakukan Alisa dengan sangat lembut dan penuh cinta. Tapi Alisa tetap ketakutan. Dia terus mencari-cari Roni. Chaco kemudian menceritakan secara lengkap tentang sosok Avantika yang sangat mirip dengan Alisa. Apalagi Chaco mengajaknya menikah. Alisa sampai pingsan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Roni tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dia mendatangi kantor polisi yang memang sedang mencarinya. Kedatangan Roni membuat para petugas polisi kaget. Roni memberitahukan ACP Sarat bahwa Alisa benar-benar ada dan masih hidup. Keberadaan Roni dibocorkan oleh salah seorang petugas polisi kepada Paulo. Chaco tidak ingin gagal menikahi Alisa. Paulo diperintahkan menangkap Roni hidup-hidup. Paulo kemudian memberikan ACP Sarat uang tunai sebanyak 2 tas agar menyerahkan Roni. Sarat dengan senang hati memberikan Roni untuk dibawa. Chaco kembali memainkan sandiwaranya. Chaco menunjukkan foto-foto kemesraan Roni dengan gadis lain yang bernama Olivia. Roni dipastikan telah melupakan Alisa. Alisa meminta waktu agar dipertemukan dengan Roni untuk terakhir kalinya. Permintaan Alisa langsung dikabulkan. Alisa datang ke tempat Roni yang lagi ditahan. Betapa bahagianya Roni bisa melihat Alisa lagi. Alisa langsung berlari memeluk Roni. Roni, apa kamu baik-baik saja? Mereka bilang kamu telah melupakan saya. Roni berbicara sesuai dengan instruksi Paulo demi keselamatan Alisa. Roni mengaku mencintai gadis lain karena mengira Alisa telah meninggal. Roni juga mengaku sudah melupakan Alisa. Alisa memutuskan untuk bersedia menikah dengan Chaco. Paulo akan mempersiapkan pernikahan kakaknya itu dengan Alisa. Anak buahnya diperintahkan untuk melenyapkan Roni selamanya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi siksaan itu sama sekali tidak membuatnya lemah. Roni menunjukkan kekuatan cintanya. Semua anak buah Paulo dihabisi tidak tersisa. Lalu di keesokan harinya, Chaco dan Alisa akan menikah di gereja. Roni datang untuk menggagalkan itu. Anak buah Chaco yang berjaga dihabisi. Roni tampil jauh lebih kuat dari sebelumnya. Paulo menjadi lawan yang paling tangguh. Roni cukup kerepotan, tapi Roni memiliki dendam pribadi dengan Paulo karena telah menghabisi kakaknya yaitu Jitu. Dendam itu membuat Roni mendapatkan tenaga lebih. Roni berhasil menghabisi Paulo. Di sisi lain, Chaco akan memasang cincin pernikahan di jari Alicia. Saat itulah Roni muncul. Para tamu undangan pernikahan yang semuanya gangster berusaha untuk menghabisi Roni. Tapi keberanian Roni patut diacungi jempol. Dia berani melawan ratusan orang itu sendirian. Roni terpojok. Musuh yang terlalu banyak tidak mungkin dia kalahkan. Roni dihajar habis-habisan. Amarah Chaco membuncah setelah menerima laporan tentang Paulo yang sudah dihabisi oleh Roni. Chaco turun tangan sendiri untuk menyiksa Roni. Siksaan itu tidak menghilangkan senyuman Roni. Roni puas karena Chaco merasakan sakitnya kehilangan seorang saudara. Di saat inilah Alisa mengambil pistol Chaco yang tergeletak di lantai. Alisa bertingkah seperti Avantika. Pistol di tangannya diarahkan kepada Roni. Tiba-tiba saja Alisa berubah sikap. Alisa akan menjalani hidup selamanya bersama Roni. Hal itu membuat Chaco sangat kaget. Ternyata saat bertemu Roni, Alisa sudah diberikan kode melalui tangan. Roni memang mengakui mencintai gadis lain dan telah melupakan Alisa. Tapi tangannya berbicara berbeda kepada Alisa. Chaco tertunduk malu mengetahui pengkhianatan Alisa. Chaco menantang Roni untuk berduel. Pertarungan sengit pun terjadi. Jual beli pukulan sangat laris. Mereka sama-sama tangguh dan sama-sama terluka. Namun pada akhirnya, Chaco pun meninggal atas kehendak Tuhannya. Roni dan Alisa bisa hidup bersama lagi. Mereka berdua menikah dengan akhir yang membahagiakan. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.